Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bertemu lagi. Ada sukacita? Amin. Adik-adik kita siap yuk untuk memuji nama Tuhan yuk. Yang belum siap, ayo siap kita rame-rame memuji nama Tuhan yuk. Mari Kak, Bapakku datang padamu. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. See
Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada siap puji Tuhan. Yuk kita bersuka cita yuk pagi hari ini yuk. Mari yuk. Rayakan kehadiran Tuhan Yesus pagi hari ini. Amin. Harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebabnya yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebabnya yang layak dipuji. Di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Ya baik, lagu kita yuk. Kita dahsyat dan luar biasa. Kita boleh bersukaria, bersuka cita pagi hari ini. Kita mau ke satu pujian lagi ada yuk. Yesus sayang semua ya. Yesus sayang Semua, 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 Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. semangat lagi Kak. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Salah siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sayang semuanya, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang semuanya. Dan pagi hari ini kita sudah mulai menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita adik-adik. Kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik siap ambil kitabnya dulu. Kita mau siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan ku dengar, tertanam di hatiku. Ku ingin bersungguh-sungguh
Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Lili di sini. Apa kabar semuanya? Tentu baik-baik saja ya. Iya, Kakak Lili di sini senang sekali bisa ketemu lagi, bisa menyapa kalian lagi di sini, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau persiapkan hati kita, pikiran kita sebelum kita masuk firman Tuhan. Kita mau berdoa ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami duduk diam mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Tuhan Kau berikan setiap bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Iya, semuanya boleh duduk manis, jangan ganggu kakak-kakaknya atau adik-adiknya. Kita mau dengar sama-sama ya. Hari ini Kak Lili punya cerita ya. Kalian pernah dengar seorang gembala? Nah, Kak Lili punya cerita. Kalau seorang gembala punya 100 ekor domba dan 1 ekor domba itu hilang, ayo, kira-kira apa yang akan dia lakukan ya? Kira-kira dia akan biarkan saja yang 1 ekor itu, atau dia akan mencarinya? Tapi kalau dia cari yang 1 ekor itu, bagaimana dengan domba-domba yang lainnya? Yang 99 ekor loh, itu lebih banyak loh daripada 1 ekor, bener nggak? Ya kan adik-adik? Tapi ternyata seorang gembala itu, kalau dia hilang 1 dombanya, dia akan meninggalkan yang 99 ekor dan mencari yang 1 ekor. Wah, luar biasa ya. Luar biasa seorang gembala itu. Sampai dia menemukannya. Saat dia menemukannya, dia akan bersuka cita, dia akan memanggul dombanya di atas pundaknya, dan dia akan bersuka cita bersama dengan teman-teman yang lain. Nah, sama seperti Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu diibaratkan sebagai seorang gembala. Nah, kalau adik-adik ini sebagai dombanya. Jadi adik-adik, kali ini mau cerita. Ada sebuah perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, siapa yang pernah dengar ceritanya? Ayo, adik-adik bisa buka dalam Alkitab kita, dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ya. Nanti kalian bisa baca ya di rumah ya. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Singkat cerita, Kak Lili akan ceritakan buat adik-adik ya. Ada seorang bapak punya 2 orang anak ya. Nah, lalu si bungsunya meminta agar bapaknya memberikan hak bagian miliknya. Lalu bapaknya memberikan harta warisan milik si bungsu. Lalu si bungsu ini pergi menjual semua harta warisan yang dikasih sama bapaknya itu. Setelah ia jual, dia pergi ke negeri lain dengan membawa hasil penjualannya itu. Lalu di negeri lain itu dia berfoya-foya. Dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Dia menghabiskan uangnya buat senang-senang, buat berjudi, buat banyak deh. Pokoknya akhirnya habis uangnya. Iya dong, punya uang banyak tapi dia nggak mau kerja, dia hanya foya-foya, habis uangnya. Terjadilah kelaparan di negeri itu. Nah, si bungsu ini akhirnya apa? Kelaparan. Lalu dia memohon sama seorang peternak babi. Tuan, bolehkah saya menjaga ternak Tuan? Lalu dia menjaga ternak babi. Saat itu perutnya sungguh lapar sekali. Lapar, Tuhan tolong lapar. Padahal kalau di rumah bapakku itu, wah, makanan banyak banget, berlimpah-limpah. Bahkan orang suruhan papaku aja banyak banget, semuanya berkecukupan. Sampai akhirnya dia mau memakan makanan babi, tapi tidak ada yang memberikan buat dia. Lalu akhirnya dia berpikir, aku mau pulang aja deh ke rumah bapakku. Tapi kira-kira bapakku mau gak ya terima aku? Kalau bapak tidak mau terima aku sebagai anaknya, aku akan menjadi orang suruhannya deh. Ini kata si bungsu. Lalu akhirnya dia pergi pulang ke rumah bapaknya. Tahu gak adik-adik, kira-kira apa yang terjadi?
Kira-kira bapaknya marah gak ya? Ayo. Ternyata saat dia datang masih di kejauhan, bapaknya udah lihat. Wah, itu anak aku yang bungsu. Lalu bapaknya berlari-lari kecil menyambut anaknya. Dengan sukacita dia memeluk anaknya. Lalu dia bilang sama orang suruhannya, ambil lembu dan sembelih dan kita berpesta untuk kedatangan anakku. Nah, tahu nggak adik-adik kenapa bapaknya sangat bersukacita? Padahal anak ini udah nakal loh. Dia udah ngabisin semua harta bapaknya. Tapi saat dia pulang, bapaknya begitu senang menyambut dia. Karena apa? Karena bapaknya sangat sayang sama anaknya. Bapaknya merasa, oh ini dia anakku yang hilang. Dia sudah kembali lagi, dia sudah lahir kembali dan dikembalikan lagi kepadaku. Jadi bapaknya tuh begitu bersyukur. Dan tahu nggak, bapaknya ini membuat pesta yang besar sekali untuk anaknya. Nah, ini seorang bapak. Terlebih lagi Bapak kita yang di surga. Tuhan Yesus akan sangat mengasihi kita. Sekarang kali ditanya, kadang-kadang adik-adik suka buat salah nggak? Ya kan? Nah, adik-adik perlu tahu, kita punya super kebenaran kita ya. Kali ini mau bacain super kebenaran kita adalah Bapa kita di surga selalu mau mengampuni. Nah, Bapa kita di surga selalu mau mengampuni. Ayo semua sama-sama. 1, 2, 3. Bapa kita di surga selalu mau mengampuni. Mantap, dahsyat. Itulah sebabnya kali ini ingatin buat adik-adik sekalian semuanya, kalau kita melakukan kesalahan, terkadang kita membuat pilihan yang salah. Lalu kita pergi menjauh daripada Bapa. Kita membuat kesalahan yang mungkin kita pikir, aduh kayaknya nih aduh aku tuh udah salah banget deh. Kayaknya aduh gak mungkin deh si Bapak ini mau mengampuni aku. Aduh Tuhan tuh gak mungkin dah mau mengampuni aku. Aku tuh udah jahat banget. Aku tuh udah buruk banget. Aku tuh udah nakal banget. Kayaknya Tuhan gak mau ampuni aku deh. Aduh bagaimana ya. Nah, kalian harus ingat super kebenaran kita apa? Bab kita di surga selalu mau mengampuni. Jadi adik-adik, selalu kali ini ingetin sama kalian, saat kita melakukan kesalahan, kita harus mengakui di hadapan Tuhan. Kita mengakui di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Dan kita tidak boleh melakukan kesalahan itu lagi, ya. Nah, saat kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, Tuhan itu bersukacita. Sama seperti Bapak ini mendapati anaknya yang kembali. Nah, kalian tahu saat kita bertobat, saat kita menyadari kesalahan kita, saat kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan saat kita memohon pengampunan sama Tuhan, kalian tahu nggak? Di surga itu bersukacita luar biasa karena kita menyadari kesalahan kita dan mau bertobat. Ya, adik-adik jangan lupa ya. Jangan lupa sepanjang kehidupan kalian, apapun yang kalian lakukan, kalau saat kalian melakukan kesalahan, ingat kembali bahwa Bapa kita akan selalu mengampuni kita, ya. Kita akui di hadapan Bapa kita, di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni ya, aku tadi udah salah, aku udah melakukan ini, aku nakal sekali Tuhan. Aku kadang-kadang suka bantah mama, aku kadang-kadang suka nakalin adik aku. Tuhan ampuni ya Tuhan. Nah, saat kita mengakui di hadapan Tuhan, surga bersukacita. Amin. Dan ingat adik-adik, saat kita melakukan kesalahan, kita sudah menyesalinya, Tuhan sudah mengampuni kita, dan jangan berbuat dosa lagi. Iya, jangan lupa pesan Kalili, Tuhan kita selalu mau mengampuni kita. Iya, ini firman Tuhan kita minggu ini, dan mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kami. Dan kami mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus selalu menerima kami apa adanya. Dan kami mengucap syukur Tuhan Yesus selalu menerima kami saat kami salah dan mau mengampuni kami. Tuhan Yesus, kami berjanji kami akan selalu mengakui setiap kesalahan kami. Dan kami akan selalu belajar untuk menjadi anak yang baik bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Nah, sampai jumpa adik-adik. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.